Aku lihat engkau duduk di tengah-tengah para sahabat, engkau sudah mengacungkan tangan dan selesai baca Al-Quran. Ya Rasulullah, karena engkau pernah bersabda, barang siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Maka akulah wahai Rasulullah yang berhak untuk mendapatkan Fatimah. Dikasih oleh Rasulullah. Itu cerdasnya Sayyidina Ali. Maka dikatakan oleh Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini adalah kotaknya ilmu, sedangkan Ali itu pintu gerbangnya ilmu. Makanya alhamdulillah, kita sekarang nggak mungkin tipe kayak kita ini mau baca Al-Quran sampai khatam. Boro-boro cuman berapa menit sebelum tidur, 3 bulan, 1 tahun kadang nggak khatam-khatam. Betul. Nah, tapi walaupun demikian ada solusinya. Nabi yang kasih tahu. Berarti bacalah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan supaya kita dijauhkan dari yang namanya godaan setan, ayat kursi sekali. Sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ahibail kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah, wabil khusus sahibul majlis muallimin al-fadil ad-da'i ila Allah, Tuan Guru Haji Lalu Makmur Soleh. Kita doakan terus menerus beliau ini yang kondisi kesehatannya masih kurang, mudah-mudahan kesehatannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diafiatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adinda Al-Ustaz Lalu Amir Mahmud, yang juga beliau ini salah satu dari dzurriyyah Al-Maghfirillah Datuk Lopan. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, barokah hidupnya, istiqomah sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua, para hujat, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu tercinta yang saya hormati, saya banggakan, mudah-mudahan yang punggung sami selalu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah walaupun tadinya agak panas karena cuaca mau hujan, yang alhamdulillah diturunkan hujan ini oleh Allah sebagai suqya rahmah, siraman rahmat bagi kita semua, karena kita membutuhkan hujan saat ini, sedang menanam dan sedangnya memerlukan yang namanya air. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri toladan yang baik bagi kita, qudwah panutan bagi kita. Kita berharap mudah-mudahan kita semua kelak yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul Allah, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, dari awal ketika kita dipimpin oleh Ustadz Lalu Amir Mahmud membaca Ratibul Haddad, sejenak diterangkan tentang yang namanya mukjizat sholawat. Begitu pentingnya sholawat ini. Kenapa? Karena sekarang ini memasuki bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini yatasya'abu fihi khairan katsira, yang terus bertumpuk banyak yang namanya kebaikan-kebaikan demi kebaikan yang ada di dalam bulan Sya'ban, sehingga dinamakan bulan Sya'ban ini dengan syahrus sholawat, yaitu bulan di mana kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu disampaikan, walaupun berulang-ulang dari Ustadz Lalu Amir Mahmud, Tuan Guru Makmur Soleh Tiang juga menyampaikan tentang fadilahnya bagaimana di bulan Sya'ban ini memperbanyak yang namanya sholawat kepada baginda Rasul, karena Nabi sendiri yang mengatakan khatibun nasa ala qadri uqulihim, dakwahkan kepada umat, kepada jamaah, supaya jamaah mengerti, kita semua ini tahu bahwasanya hari ini adalah bulan Sya'ban, sehingga sesuaikan khutbah kita, pengajian kita, materi kita, yaitu tentang fadilahnya bulan Sya'ban sesuai dengan situasi dan kondisinya umat. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, kalau hari ini kita terus diingatkan bagaimana kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi yang mengatakan anna sya'bana syahri, bulan Sya'ban ini adalah bulanku, aku yang punya, kata Nabi. Bulan Sya'ban ini adalah milikku, maka karena itulah Sya'ban ini milikku, aku rawat betul bulan Sya'ban ini dengan semakin memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu. Nabi saja Bapak Ibu, yang manusia yang maksum, manusia yang sempurna, yang setitik pun beliau gak punya dosa, yang kunci sorga berada di tangan beliau. Kalau dalam kitab berjanji dikatakan awwalu may yadkhuluha, orang yang pertama kali nanti masuk ke dalam sorga adalah baginda Rasul. Masuk bulan Sya'ban, beliau meningkatkan lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu ketika baginda Rasul asyik beribadah, nikmat beribadah, lezat beribadah, sehingga lupa dengan yang namanya waktu. Karena kalau baginda Rasul Bapak Ibu tidurnya itu hanya sekali. Kalau seumpama Nabi tidur jam 9 atau jam 10, bangun jam 1, enggak tidur lagi. Beda kancet yang pelukuk sami. Kalau yang belum sami berkali-kali tidurnya. Tidur jam 9, tidur jam 10, jam 1 bangun, cuman pipis doang, tidur lagi. Iya kan? Jam 4 bangun lagi, masih ada waktu, belum ngebang, tidur lagi. Tapi kalau Nabi tidurnya sekali, bahkan tidurnya Nabi beda kaca tidur yang pelukuk sami. Nabi tanamu ainahu wala tanamu qalbuhu. Nabi yang tidur itu yang merem hanya matanya. Matanya merem. Tapi kalau kata orang Jakarta merem-merem ayam. Tapi hatinya enggak pernah tidur. Selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau tiang pelukuk sami tidur, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, mulai dari mata sampai kaki semuanya tidur.
Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, an-naumu nisful maut. Yang namanya tidur itu separuh daripada mati. Coba kalau bapak dan ibu nih, apalagi lagi musim maling, tidur, sepeda motornya dicuri, nggak tahu, ya kan? Gerbangnya dicongkel, padahal sudah digembok, gemboknya dirusak, nggak tahu, masuk ke dalam rumah, ngambil sepeda motor, tahu-tahu pagi udah diarah itu motor. Kenapa? Sekujur badan tidur. Tapi kalau tidurnya Nabi, hanya matanya yang merem, hatinya selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu. Maka kita ini Pak Bu, diajarkan oleh Sayyidina Ali bagaimana tidur itu supaya kita ini banyak berdoa. Tadi disampaikan oleh Ustadz Mahmud sebelum tidur baca sholawat kepada Nabi, karena Nabi mengatakan, ya zaujati ya Aisyah, la tanani qabla an taf'ali arba'at asya. Wahai istriku sayang, kata Nabi, jangan kau tidur wahai istriku. Ini untuk kita Pak Bu juga, sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla an taf'ali arba'at asya, sebelum engkau lakukan 4 perkara. Kalau mau tidur, lakukan dulu 4 perkara. Selain yaitu ngambil air wudhu terlebih dahulu. Kita tidur ngambil air wudhu enggak? Jujur. Ayo, wudhu dulu enggak? Langsung wes bablas merem. Apalagi kalau sudah capek, boro-boro mau ngambil air wudhu. Nabi mengajarkan kepada istri beliau, kepada kita umatnya. Apa kata Nabi? Wahai istriku sayang, jangan kau tidur sebelum engkau mengerjakan 4 perkara. Apa yang 4 perkara itu wahai suamiku, kata Siti Aisyah? Sak pertama, engkau dapatkan dulu, yaitu syafaat dariku, baru engkau tidur. Artinya apa? Baca dulu sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad. Tadi diajarkan oleh Ustadz lalu Amir Mahmud, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 3 kali baca, nggak lama kok. Boleh sambil berbaring di atas tempat tidur. Baca sholawat dulu kepada Nabi agar kita dapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad. Karena orang yang baca sholawat kepada Nabi, kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah, nanti aku yang akan memberikan syafaat kepada orang tersebut di hari kiamat. Kalau kita kereng-kereng pacu-pacu baca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad, di antaranya ketika kita mau tidur. Makanya jangan lupa, sak pertama baca sholawat 3 kali, 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di luar mau sholat Bapak Ibu, mau tidur Bapak Ibu, ada yang disampaikan oleh baginda Rasul dalam kitab 20 hadis. Baginda Rasul mengatakan, man shalla alayya kulla yaumin alfa marratin lam yamut hatta yubashshirah lahu bil jannah. Orang yang istiqomah baca sholawat kepadaku dengan sholawat pendek saja, tadi diajarkan oleh Ustaz Mahmud, sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, pendek kan? Sallallahu ala Muhammad, tapi kontinu istiqomah dibaca setiap hari, tidak kurang dari 1000 kali. Nah, kalau kata Tuan Guru Makmur, boleh dikredit, boleh juga kontan. Ya kan sekarang lagi musim kredit, sepeda motor kredit, jilbab ketahuan. Artinya habis sholat duhur 200, habis sholat asar 200, habis sholat maghrib 200, habis sholat isya, habis sholat subuh 200, dijumlah jadi 1000. Atau kontan, oh saya mah habis sholat maghrib nggak lagi buka mukena, pegang tulang tasbih, baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sampai 1000. Oh saya mah habis sholat isya, oh saya mah habis sholat subuh. Kapan saja waktu lowong bagi kita. Nabi ini yang menjamin, kata Nabi, orang itu ketika baca sholawat setiap hari kepadaku tidak kurang dari 1000 kali,
maka orang itu tidak akan pernah diparanin, dideketin oleh malaikat Israel. Artinya orang itu tidak akan pernah dicabut nyawanya, tidak pernah meninggal dunia kecuali sudah diberikan kabar gembira oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sedekah Nabi. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul pasti benarnya Bapak Ibu. Tinggal kita mengamalkan. Nah, makanya yang pertama, sebelum kita tidur dianjurkan oleh baginda Rasul agar kita dapat syafaat nanti di hari kiamat dari baginda Rasul, yaitu kita baca sholawat minimal 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, wahai istriku, kata Nabi kepada Siti Aisyah, jangan kau tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Ayo, jangan tidur Bu kalau belum baca menghatamkan Al-Quran. Kira-kira sanggup enggak Pak? Sanggup enggak menghatamkan Al-Quran sebelum tidur? Sanggup enggak? Benar 30 juz enggak sanggup. Tapi ada solusi dari Nabi. Artinya sebelum engkau tidur hatamkan Al-Quran dulu, karena ketika engkau baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Makanya Sayyidina Ali itu saking cerdasnya, ketika diadakan sayembara oleh baginda Rasul, siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran dengan cepat, maka saya akan kasih hadiah putriku Fatimah, saya akan kawinkan dengan orang yang paling cepat menghatamkan Al-Quran. Oh, semua sahabat pingin dapat Siti Fatimah, putri baginda Rasul, ya kan, yang sudah jelas masuk ke dalam sorga. Siapa yang nggak mau? Semua para sahabat baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dari Fatihah terus diteruskan dengan surah-surah yang lain. Sayyidina Ali baru pertengahan, orang yang baca Al-Quran baru datang. Ada apa ini kok rame-rame, kata Sayyidina Ali. Ali, engkau nggak tahu baginda Rasulullah Muhammad SAW mengadakan sayembara. Kalau yang cepat menghatamkan Al-Quran selesai, siapa yang pertama menghatamkan Al-Quran, maka akan mendapatkan hadiah dari baginda Rasul, yaitu putri kesayangan beliau, yaitu Siti Fatimah. Oh begitu. Sayyidina Ali langsung ngambil air wudhu, karena memang beliau nggak pernah batal wudhu, tapi ditajdid wudhunya. Duduk bersila di tengah-tengah para sahabat. Belum 5 menit beliau sudah ngacung tangan, ya Rasulullah, saya sudah selesai membaca Al-Quran ya Rasulullah, 30 juz saya sudah hatamkan ya Rasulullah. Bingung yang sahabat yang lain. Lalu ditanya oleh baginda Rasul, apa yang kau baca ya Ali, sehingga baru saja aku lihat engkau duduk di tengah-tengah para sahabat, engkau sudah mengacungkan tangan dan selesai baca Al-Quran. Ya Rasulullah, karena engkau pernah bersabda, barang siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, pahalanya sama dengan menghatamkan Al-Quran. Maka akulah wahai Rasulullah yang berhak untuk mendapatkan Fatimah. Dikasih oleh Rasulullah. Itu cerdasnya Sayyidina Ali. Maka dikatakan oleh Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini adalah kotaknya ilmu, sedangkan Ali itu pintu gerbangnya ilmu. Makanya alhamdulillah, kita sekarang nggak mungkin tipe kayak kita ini mau baca Al-Quran sampai hatam. Boro-boro cuman berapa menit sebelum tidur, 3 bulan, 1 tahun kadang nggak hatam-hatam. Betul. Nah, tapi walaupun demikian ada solusinya. Nabi yang kasih tahu. Berarti bacalah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan supaya kita dijauhkan dari yang namanya godaan setan, ayat kursi sekali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Yang keberapa itu? Yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, wahai istriku sayang, jangan kau tidur sebelum engkau mendapatkan ridho dari saudara-saudaramu yang seiman, seagama denganmu.
Ya Rasulullah, apakah sebelum saya tidur harus datang ke rumah-rumah saudara-saudara kita dengan minta maaf, ampurayan? Satu persatu tidak mungkin ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Bukan begitu wahai istriku, wahai umatku, kata Nabi, doakan mereka supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kalau sudah didoakan mereka ini dosanya diampuni oleh Allah, maka engkau akan dapat ridho dari saudara-saudaramu yang seiman seagama. Maka diajarkan oleh baginda Rasul, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Artinya Allahumma ighfir, ya Allah ya Tuhan kami, ighfir, ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami yang beriman kepada Engkau ya Allah, baik laki-laki ataupun perempuan yang beragama Islam, mereka ini saudara kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Maka kita sebelum tidur baca doa dulu, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hafal? Ayo coba, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu Allahumma ighfir, ayo bareng-bareng, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Apalkan itu doa sebelum tidur untuk saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Mohon kepada Allah agar dosa-dosa saudara kita ini diampuni oleh Allah. Sebab yang mati juga butuh, Pak Bu, doa dari kita yang hidup. Siapapun mereka, yang penting dia beragama Islam dan beriman kepada Allah, itu adalah saudara-saudara kita. Makanya nanti ketika kita meninggal dunia, yang ditanya terakhir oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir, wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Bukan saudara kandung, melainkan saudara yang seiman seagama. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan kau tidur wahai istriku, termasuk kita umatnya baginda Rasul, sebelum kita melaksanakan ibadah umroh. Ayo, umroh dulu baru tidur. Pergi dulu ke Mekah sono, baru tidur. Bisa kira-kira? Ndara kepeng 35 juta. Nggak mungkin kita, Pak Bu, ya. Mau tidur umroh dulu ke Mekah, ngurusnya lama, kepengnya diarak lagi. Ya, tapi solusinya kata Nabi, engkau silakan tidur kalau engkau sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Setiap orang yang sedang tawaf itu bacaannya adalah tasbihnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya sebelum kita tidur bertasbih dulu, Pak Bu, dengan tasbih tadi. Yuk bareng lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi yang pertama baca sholawat kepada Nabi berapa kali?
3 kali. Kemudian kita berdoa Allahumma ighfir lil muslimin. Baca ini dulu, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas tambah lagi dengan ayat kursi. Yang ketiga berdoa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan yang keempat kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini 4 ini yang diajarkan oleh baginda Rasul. Tapi ada di riwayat yang lain diajarkan oleh Nabi supaya berdoa dengan doa mau tidur. Apal? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan diajarkan lagi baca bismillahirrahmanirrahim berapa kali? Selikur 21 agar rumah kita dijauhkan dari maling, dijauhkan dari rampok, dijauhkan dari kebakaran, dijauhkan dari yang namanya balak-balak yang lain. Dengan kita baca bismillahirrahmanirrahim selikur kali baru tidur Pak Bu, insyaallah mimpinya indah. Maka kata Ustaz Mahmud, bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad. Oh, kalau enggak berdoa, enggak baca doa tadi yang diajarkan oleh baginda Rasul, maaf, kadang kita tidur ngos-ngosan bangun-bangun, diudak-udak, dikejar-kejar sama basuh, iya kan? Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, ini amalkan. Setiap kita mencari ilmu, ingin mengamalkan ilmu tersebut, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, ayo ibu, kalau bulan Rajab 70 kali lipat Allah kasih pahala kepada kita, amal soleh apa saja, termasuk infak dan sedekah. Bulan Sya'ban 700. Coba ibu bapak, maaf, kalau seandainya sekarang ini beramal berinfak 100.000 kali 700, 70 juta. Pernah berinfak sampai 770 juta. Sebisanya. Kalau 10.000 kali 700 berarti sudah mencapai 7 juta. Ayo kita berinfak hari ini, nggih. Ayo kita baca sholawat sholli wa sallim daiman ala mada Allah salli iman ala mada wal ali wal biman qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada salli wa sallim daiman Allah salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana ya Allah jami'al hajat min hawajid dunya wal akhirah wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asfal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa sallim tasliman katsira. Allahumma lakal hamdu minkal farju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir 'ailatana wa nawwir buyutana wa katsir arzaqana wastur ayubana waj'al lana makhraja warzuqna min haitsu la yahtasib. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Matur tanpiasih tunas ampura agung agung sinampura wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.